Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rahma, NIM 181221164. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS, yakni mata kuliah Sistem Pendukung Manajemen. Ya, langsung saja. Nomor 1. Manajemen Information System adalah sebuah sistem atau proses yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengelola organisasi secara efektif dalam suatu aplikasi sistem informasi yang menyediakan laporan informasi terpadu bagi pihak manajemen. Contohnya, yaitu 1. Survei, kemudian percobaan laboratorium, yang ketiga studi kasus, 4. Model matematis, 5. Konseptual models, 6. Spekulasi, 7. Sastra analisis, 8. File studi, 9. Wawancara, dan yang ke-10 penelitian perpustakaan. Lanjut, nomor 2. Decision Support System adalah interaktif sistem informasi berbasis komputer yang menggunakan model keputusan dan database khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajer dan user. Contohnya, 1. Memanggil elemen informasi, yang kedua, mengenali semua file, yang ketiga, laporan standar dari beberapa file, keempat, meramalkan akibat dan dari keputusan, kelima, menawarkan keputusan, dan yang keenam, membuat keputusan. Yang ketiga, Executive Information System, yakni salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi, baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Contohnya, yaitu 1. Penanganan masalah, kemudian entrepreneur, dan yang ketiga, manajer. Yang keempat, Group Super System, yaitu sebuah sistem aplikasi komputer yang interaktif memfasilitasi pencapaian solusi dari sebuah problem atau permasalahan yang tidak terstruktur dengan seperangkat pembuat keputusan yang bekerja sama sebagai sebuah kelompok. Contohnya yaitu manajer. Nomor 2. Perbedaan life cycle system dengan prototipe, yaitu penerapan dari pendekatan sistem bagi masalah penerapan sistem komputer dan semua versi elemen dimulai dari identifikasi masalah dan diakhiri dengan penggunaan sistem. Contohnya yaitu 1. Model prototipe, yang kedua model rapid application development, yang ketiga model spiral. Kemudian prototipe merupakan bentuk pendek dari pendekatan sistem yang berfokus pada definisi dan pemuasan kebutuhan pemakai. Contohnya paper prototyping, yaitu desain yang dibuat dengan bantuan media kertas dan alat tulis seperti pensil atau ballpoint secara sederhana. Hasil akhir dari desain produk tersebut mampu memberikan beberapa opsi terkait kekurangan dari sisi tampilan maupun fungsionalitas produk.
Yang ketiga, studi kasus manajemen informasi sistem, yakni PT Coca-Cola Amatil Indonesia, yaitu perusahaan yang berusaha untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dan sistem informasi dalam strategi pengembangan bisnisnya, di mana sistem informasi selalu dibutuhkan oleh perusahaan manapun, termasuk PT Coca-Cola Amatil Indonesia, untuk memproses data yang digunakan dalam kegiatan operasional bisnis. Sistem pendukung operasi semacam ini menghasilkan berbagai produk informasi yang dapat digunakan para manajer untuk membantu pengambilan keputusan. Proses pemrosesan lebih lanjut oleh sistem informasi manajemen biasanya masih tetap dibutuhkan. Peran dari sistem pendukung operasi perusahaan dalam bisnis adalah untuk melakukan proses transaksi, yakni bisnis secara efisien, mengendalikan proses produksi, mendukung komunikasi dan kerjasama perusahaan. Kemudian memperbarui database perusahaan, dan yang paling penting ialah meningkatkan efektivitas operasional perusahaan dan daya serap produk perusahaan dalam pasar. Satu, operasional support system ditujukan untuk memproses data yang dihasilkan dan digunakan dalam operasi bisnis perusahaan. Aplikasi ini terbagi dalam sistem yang berbeda. Sistem yang berhubungan dengan transaksi penjualan dan pengelolaan data master dilakukan oleh aplikasi basis, sedangkan domain yang terkait dengan transaksi keuangan dan transaksi pemasok dilakukan oleh aplikasi Oracle Finance. Yang kedua, manajemen support system, yakni ditujukan untuk melakukan dukungan dalam pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer perusahaan. Oke, sekian penjelasan atau jawaban UTS dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.